طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فنواصل كتاب البيان الأوحد في توحيد الله الأحد masih pada pembahasan sifat al-yadain lillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan sifat dua tangan bagi Allah Jalla wa Ala. Dan di pertemuan yang lalu telah kita bahas beberapa sifat dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala, ada sekitar 6 atau lebih. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk memperingkas waktu. Faidah haqiqatu madhhabi Abil Hasan Al-Ash'ari min sifati atau min sifatil yadain. Di sini ada faedah tentang hakikat pemahaman Abul Hasan Al-Ash'ari dalam menetapkan dua tangan bagi Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana yang kita kenal Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, di antara ulama yang mempelajari ilmu kalam, dan beliau memiliki 3 fase dalam kehidupannya. Fase yang pertama fase Mu'tazilah, kemudian fase yang kedua fase Kullabiyah, kemudian fase yang ketiga adalah fase kedekatannya dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau ahli sunnah wal jamaah secara mujmal, secara umum, walaupun ada sebagian pemahaman beliau yang di fase terakhir tidak sesuai dengan pemahaman ahli sunnah wal jamaah disebabkan lamanya beliau berkecimpung di dalam ilmu kalam. Naam. Baik, kemudian yuqirru al-mutaakhiruna min al-asy'ariyah bi anna al-asy'ariyah yuthbitu as-sifat al-khabariyah. Asy'ariyah mutaakhirin, asy'ariyah maksudnya para ulama asy'ariyah yang kontemporer, itu mengakui bahwa Abul Hasan Al-Ash'ari menetapkan sifat al-khabariyah. Udah kita sebutkan kemarin sifat khabariyah seperti sifat wajah, sifat tangan, sifat al-istiwa. Ini di antara sifat khabariyah. Dan khabariyah terbagi menjadi 2. Apa saja khabariyah terbagi menjadi 2? Apa Rehan? Kemarin kita sebutkan khabariyah terbagi menjadi 2. Khabariyah zatiyah. Satu lagi? La, zatiyah khabariyah seperti wajah, tangan. Ahsan, naam. Kemudian zatiyah ma'nawiyah. Khabariyah ma'nawiyah. Naam. Taib. Kasifatul yadain. Seperti sifat dua tangan ini di antara sifat khabariyah. Zatiyah. Wal wajh, kan itu? Wajah bagi Allah. Wal qadamain, kedua kaki bagi Allah. Walakinnahum yadhkuruna anna tilka as-sifat 'indahum laysat min jinsi as-sifat adz-dzatiyah. Tapi muskilahnya mereka menyebutkan asy'ariyah mutaakhirin, mereka mengatakan bahwa Abul Hasan Al-Ash'ari ketika menetapkan sifat dzatiyah khabariyah, katanya ini bukan sifat dzatiyah. Yani wajah kata mereka bukan sifat dzatiyah, tangan bukan sifat dzatiyah. Wadih. Wa innama hiya min jinsi as-sifat al-ma'nawiyah. Tentu ini menyelisihi apa? Menyelisihi kenyataan dan menyelisihi akal. Menyelisihi dalil, menyelisihi akal. Kata mereka wajah bukan wajah hakikat, tapi apa? Seperti iradah, seperti keinginan. Kayak mana ceritanya? Wadah. Fahiya indahu ma'nan minal ma'ani. Tuh. Kata asy'ariyah mutaakhirin, mereka mau berusaha menyelamatkan Abul Hasan Al-Ash'ari supaya tidak mengikuti akidah Ahlus Sunnah yang hakiki, supaya tetap berusaha pada pemahaman kullabiyah. Gitulah cara asy'ariyah mutaakhirin. Nah, kal ilm wal qudrah wal iradah wa ghairi dzalik. Maka jelas ini apa? Menyelisihi yang waqi'. Kenapa? Pertama kita katakan sifat wajah bagi Allah Jalla wa Ala, apakah sifat maknawi atau sifat zat? Nah, sifat dzatiyah, kan gitu. Begitu. Kenapa? Karena Allah Jalla wa Ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Begitu juga Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sangat banyak. Udah kita bahas tentang masalah an-nazar ila wajhillah. Kalau sekiranya maknawi, maka maknawi itu tidak bisa dilihat. Ya enggak? Ya kan? Ilmu, coba tunjukkan ilmu. Abu Ayyub, coba tunjukkan ilmu. Keinginan, coba tunjukkan keinginan. Tapi kalau wajah, nah, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa manusia ketika masuk ke dalam surga akan melihat wajah Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat wajah bukanlah sifat apa? Ma'nawi, tapi sifat dzati. Nah, واضح. طيب. سبب ذلك sebabnya يرجع إلى أنهم يعتقدون أن إثبات تلك الصفات الخبرية اليدين والقدمين والوجه على جهة حقيقتها يقتضي التجسيم والتركيب ولا يمكن في نظرهم أن يكون أبو الحسن الأشعري قائلا بذلك. Kata mereka itu tadi, sekiranya Abul Hasan menetapkan sifat wajah bagi Allah, kemudian sifat tangan, dan sifat-sifat ini dibawa kepada makna sifat dzatiyah, kan itu? Berarti nanti Abul Hasan jatuh kepada apa? Kepada mengatakan Allah jisim, atau mengatakan sifat Allah jisim. Makanya kata mereka, Abul Hasan tidak menginginkan sifat zat, tapi sifat makna. Karena ilmu bagi mereka tidak memberikan konsekuensi jisim. Makanya mereka menetapkan sifat ilmu bagi Allah. Kata mereka, kalau menetapkan ilmu bagi Allah, konsekuensinya enggak jisim. Tapi kalau wajah, nanti jisim. Kalau tangan, nanti jisim. Masalah jisim perlu diulang-ulang lagi supaya mungkin apa yang dimaksud dengan makna jisim. Nah, jelas. Makanya ketika kita ulang-ulang jisim, jangan lagi asing di telinga kita. Harus kita pahami maknanya. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apakah jisim fisik yang ada pada manusia yang terdiri dari daging, tulang, atau makna jisim yakni ada zatnya, bisa dilihat, ya kan? Yushar ilai isyaratan hissiyah. Nah, maka apabila ini makna jisim, maka wajah Allah dengan makna ini berarti jisim, tapi bukan seperti wajah makhluk, ya kan? Nah, baik. Begitu juga tarkib. Masalah tarkib udah kita bahas. Tersusun. Kata mereka, enggak boleh Allah itu tersusun. Ini diantara pemahaman filsafat. Kata mereka, Tuhan itu statis, tidak boleh tersusun. Harus satu kesatuan. Berarti hakikatnya bagi mereka Tuhan itu enggak ada. Supaya mereka selamat dari apa? Pemahaman ini. Nah. Baik. Wa hadhihi an-nisbah a'ni anna Abul Hasan al-Asy'ariyah ومن معه من المتقدمين من أتباعه يثبتون صفة اليدين أو الصفات الخبرية على أنها صفات معنى نعم ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ذكر في بعض كلامه أن المتقدمين من الأشعري وأتباعه يثبتون الصفات الخبرية ويفسرونها بمعان. نعم. Adapun penyandaran ini mengatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari ketika menetapkan sifat wajah, kedua tangan, kedua kaki bagi Allah Jalla wa'ala, kemudian membawanya kepada makna sifat maknawi bukan sifat zat, maka ini tentu sesuatu yang batil. Nah, karena Syekhul Islam Taimiyah dan selainnya menyebutkan bahwa yang mereka maksud Abul Hasan dan selainnya dari kalangan Asy'ariyah mutaqaddimin itu menetapkan sifat dzatiyah khabariyah. Naam. Wa min al-hujaj allati i'tamadu 'alayha fi ta'kid dhalika al-ma'na anna Abul Hasan al-Asy'ari sarraha bi anna sifat al-yadayn lillahi laysat jarihah. Kata mereka, orang-orang yang mengatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari ketika mengatakan Allah memiliki wajah, tapi bukan wajah yang secara zat, tapi maksudnya makna. Naam. Maka mereka mengatakan ketika Abul Hasan al-Asy'ari menetapkan dua tangan bagi Allah, Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan laysat jarihah, bukan anggota badan, jarihah. Jelas. Fa nafyu al-jarihah yadullu 'indahum 'ala annahu ya'taqidu annaha laysat sifatan 'ainiyah. Bagi mereka ketika Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan Allah memiliki tangan tapi bukan jarihah, kata mereka ini menunjukkan bahwa hakikatnya Allah tidak memiliki tangan yang hakiki.
Wa innama hiya ma'nan min jinsi sifatil iradati wal qudrah. Subhanallah. Kata mereka, itu sebenarnya yang diinginkan Abul Hasan Al-Asy'ari ketika mengatakan Allah memiliki wajah atau memiliki kedua tangan, sebuah makna. Hakikatnya Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah. Enggak masuk akal kan? Baik. Walakin hadzal kalam laisa sahihan. Tentu ucapan mereka ini ucapan yang batil. Wa yumkin an yatabayyan ma fihi min khalalin bil umuri at-taliyah. Akan kita jelaskan beberapa penyimpangan dan kesalahan berfikir serta pemahaman mereka terhadap tuduhan mereka kepada Abul Hasan Al-Asy'ari bahwa ketika beliau menetapkan wajah atau kedua tangan bagi Allah, mereka mengatakan bukan makna kedua tangan bagi Allah itu adalah tangan yang hakiki, akan tetapi makna. Al-amru al-awwal anna nafy al-jarihah laisa dalilan ala nafyi al-dzatiyah. Ketika Abul Hasan mengatakan Allah punya kedua tangan tapi bukan jarihah, ini bukan menunjukkan bahwa Abul Hasan menolak bahwa Allah memiliki tangan yang hakiki. Ya kan? Karena harus didudukkan dulu apa makna jarihah. Harus didudukkan dulu apa yang kalian maksud dengan jarihah. Jelas. Wa innama huwa fil asli yurad bihi nafyu al-mumatsalah baina sifatillahi wa sifatil makhluqin. Akan tetapi yang diinginkan ketika Abul Hasan mengatakan Allah punya tangan tapi bukan jarihah, beliau menginginkan bahwa tangan Allah itu tidak sebagaimana tangan manusia. Itu yang beliau inginkan. Bukan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan di situ bukan tangan yang secara zat dan hakiki, tapi tangan Allah itu tidak sama dengan tangan manusia. Naam. Wa mimma yadullu ala dhalik أن المثبتين للصفات كابن تيمية وابن جرير الطبري وغيرهما صرحوا بنفي الجارحة في صفة اليدين. Karena sebagian ulama juga yang menetapkan sifat bagi Allah seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Jarir At-Tabari dan selain dari keduanya, itu mereka juga menolak jarihah bagi Allah Jalla wa'ala. Jelas ketika menetapkan sifat kedua tangan. Ini faedah muhimmah, perlu kalau kita baca kutub-kutub para salafus saleh, dan antum juga sudah melewati pembahasan tentang wajibnya menetapkan perkara akidah sesuai dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Masih ingat kan? Di dalam perkara akidah wajib kita menggunakan lafaz yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Contohnya jarihah. Apakah datang dari Al-Quran dan Sunnah tangan Allah jarihah atau tangan Allah bukan jarihah? Coba datangkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah sekian ratus ribu hadis. Coba datangkan hadis yang dhaif bahwa Allah memiliki tangan tapi bukan jarihah, atau Allah punya tangan tapi jarihah, menetapkan jarihah atau menolak jarihah dari tangan Allah. Coba datangkan dalilnya wahai ahlul kalam. Coba datangkan. Jelas. Kalau kita lihat penggunaan lafaz jarihah ini senantiasa merujuk kepada makna tangan bagi manusia. Tangan bagi manusia yang dimana ini diantara anggota badannya dikatakan jarihatun. Makanya sering kita katakan iman itu apa? Bertambah dan berkurang, ya kan? Naam, iman itu ucapan dan perbuatan. Qaulul bil lisan, ucapan dengan lisan. Kemudian apa? I'tiqad bil janan, keyakinan dengan hati, dan al-amal bil jawarih. Amalan dengan jawarih. Apa maksud jawarih? Anggota badan. Jawarih jamak dari jarihah. Maka apabila yang dimaksud dengan anggota badan sebagaimana fisik manusia, maka jelas tangan Allah tidak sebagaimana anggota badan dan fisik manusia. Jelas. Makanya kita dapatkan juga di kutub-kutub para ulama, sebagian ulama di antaranya Abu Bakar Al-Ismaili menulis kitab Akidah. Beliau menetapkan sebagian sifat dan beliau menolak jisim, laisa jisim, laisa jisim, laisa jisim. Kenapa? Karena ahlul kalam di zaman itu ketika Ahlus Sunnah mengatakan
bahwa Allah memiliki tangan atau Allah memiliki wajah. Mereka mengatakan semua yang berwajah dan semua yang bertangan adalah jisim. Sementara Allah bukan jisim, berarti Allah tidak bertangan dan tidak berwajah. Yang mereka inginkan dari makna jisim sebenarnya adalah apa? Jisim yakni yang terdiri dari atom, yang terbangun dari atom dan seterusnya yang ada pada manusia. Makanya para ulama saking ingin menutup celah itu, mereka mengatakan Allah punya wajah tapi bukan jisim, laisa jisim. Allah punya tangan tapi bukan jisim. Apa yang mereka maksud dari bukan jisim? Tidak sama dengan kaifiyat makhluk. Tidak sama dengan kaifiyat wajah makhluk. Ketika mereka mengatakan Allah punya wajah tapi bukan jisim. Maksudnya apa? Tidak sebagaimana wajah manusia. Jelas. Nah, walaupun sebenarnya sudah kembali kepada kaidah wajibnya memegang lafaz yang sesuai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang datang sesuai dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan usik-usik masalah jisim. Ada rupanya Allah bahas jisim atau Allah bukan jisim? Adakah Rasulullah membahas Allah jisim atau bukan jisim? Yang jelas Allah dan Rasul yang mengabarkan bahwa Allah punya wajah, bahwa Allah punya tangan. Kenapa kalian utak-atik dengan menyeretkan masalah jisim? Jelas. Karena jisim ini kembali kepada istilah filsafat yang dimana dibangun di atas pemahaman Aristoteles. Nah. طيب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مناقشة بعض المخالفين له. Ibn Taimiyah menyebutkan ketika menjelaskan dan membantah orang-orang yang menyelisihinya, qultu lahu, aku katakan kepadanya, al-qailu in za'ama annahu laysa lahu yadun min jinsi aydil makhluqat wa anna lahu yadan laysat jarihah fa hadha haqq. Ketika ada yang mengatakan sekiranya bahwa anna Allah subhanahu laysa lahu yadun min jinsi aydil makhluqat. Allah tidak memiliki tangan sebagaimana tangan atau sebagaimana jenis tangan makhluk. Apakah ini benar? Kalau ada yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tangan sebagaimana jenis tangan dari makhluk, benar enggak ini ucapan ini? Abu Ayyub. Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Ketika ada yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tangan sebagaimana jenis dari tangan makhluk, bahwa dan Allah memiliki tangan tapi bukan jarihah. Ibnu Taimiyah mengatakan hadza haqq, ini adalah benar. Kenapa? Karena memang iya bahwa tangan Allah tidak sebagaimana kaifiyat tangan makhluk. Ya kan? Dan tangan Allah bukan jarihah, maksudnya jarihah apa? Kaifiyat dari tangan manusia. Walaupun sebenarnya yang lebih utama untuk meninggalkan masalah ini udah kita sebutkan kan gitu. Karena bisa jadi juga jarihah ini difahami hakikat dari sifat dzatiyah. Hakikat dari, maksudnya asal dari sifat dzatiyah itu. Adapun kaifiyat, Allahu a'lam, tidak sama dengan kaifiyat makhluk. Baik. فهذا التقرير يدل على أن مجرد نفي الجارحة لا يدل على نفي الذاتية. Maksudnya di sini apa? Ketika ada yang mengatakan Allah punya tangan tapi bukan jarihah, ya kan? Bukan menunjukkan bahwa dia sedang menolak Allah punya sifat dzatiyah yaitu tangan. Jelas? Karena Ar-Razi sudah kita baca sebelumnya di ucapan Ar-Razi di antara tokoh Asy'ariyah kibar, pentolan besarnya Asy'ariyah mutaakhirin. Katanya apa? Allah itu intinya dari makna ucapannya dia mengatakan Allah tidak memiliki tangan, enggak boleh dibawa kepada makna jarihah. Tapi wajib kita katakan kekuatan atau kenikmatan. Tuh, makanya ulama yang mengatakan ketika Ar-Razi mengatakan misalnya tidak boleh dibawa kepada makna jarihah, kita katakan Allah punya tangan tapi bukan jarihah sebagaimana yang kalian bayangkan. Maksudnya tidak sebagaimana anggota badan manusia. Makanya lafaz jarihah ini di antara lafaz yang multi tafsir, bisa mengandung makna kebenaran dan makna kebatilan.
sesuai yang dengan diinginkan apa maknanya. Jelas. Wa innama al-aslu anna nafi al-jariha yurad bihi nafi al-musyabaha baina aydil makhluqat wa yadillah. Nah, ketika ada yang menolak bahwa Allah memiliki tangan tapi bukan jariha, yang menolak jariha ini, lafaz jariha, maka kita lihat kalau di ahlu sunnah maka dibawa kepada makna yang hak. Yang dimaksud dengan jarih adalah kaifiyat tangan dari manusia. Kaifiyat tangan dari makhluk atau manusia. Nah, artinya tangan Allah tidak sebagaimana kaifiyat tangan dari manusia. Wa anna yadallahi ta'ala laysat min jinsi aydil makhluqin al-mukawwanah min al-lahm wad-dam wal-'asab wal-'azm. Nah, kita katakan bahwa Allah punya tangan bukan sebagaimana jenis dari tangan manusia yang tersusun dari daging, darah, saraf, dan tulang. Wadah. Inilah yang dimakna jariha. Apa itu jariha? Tangan manusia yang terdiri dari daging, darah, saraf, tulang, kulit, bulu, dan seterusnya. Maka tangan Allah Jalla wa'ala tidak sebagaimana tangan manusia. Inilah ucapan para ulama yang mengatakan Allah punya tangan tapi bukan jarihah. Apa makna bukan jarihah? Bukan tersusun dari daging, darah, tulang, dan bulu dan seterusnya, dan kulit. Nah, makanya muskilah sebenarnya kalau kita perhatikan dan kita telah pelajari, mereka senantiasa mencampurkan istilah filsafat, istilah bahasa, dan istilah ilmu syar'i, istilah di dalam dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, Al-Quran dan Sunnah tidak bertolak belakang dengan bahasa Arab. Bahkan kaidah nahwu sharaf itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya mereka mencampurkan istilah filsafat dengan bahasa Arab. Ini dia apa? Ini dia musibah terbesarnya. Ketika mereka campurkan istilah filsafat dengan istilah bahasa Arab. Nah, sama seperti jisim. Kalau jisim secara bahasa Arab artinya badan. Jisim artinya badan. Tapi kalau istilah filsafat itu tadi, jisim itu badan yang terdiri dari atom. Begitu juga jisim sesuatu yang di dalam hayiz. Jisim juga sesuatu yang dilihat, istilah mereka. Jisim juga sesuatu yang bisa ditunjuk. Ini istilah-istilah filsafat dimasukkan ke dalam istilah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, jisim itu hanya badan. Nah, al-amru ats-tsani, perkara yang kedua, tariqatu niqash Abil Hasan al-Asy'ari wa jidaluhu haul sifatil yadain. Ketika metode bantahan Abul Hasan al-Asy'ari ketika berbicara tentang sifat al-yadain. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ketika di kitab Al-Ibanah sering membantah Mu'tazilah. Dan mengingkari orang-orang yang menolak sifat. Fa innahu 'aqada faslan fi sifatil yadain naqada fihi qawla man yu'awwiluha bin ni'mati aw yu'awwiluha bil qudrah bi kalamin mufassal. Abul Hasan al-Asy'ari di sebagian kitabnya di antara Al-Ibanah membuat pasal khusus tentang penetapan sifat tangan bagi Allah, dan beliau Abul Hasan menghancurkan ucapan orang-orang yang mentakwil makna tangan bagi Allah dengan kenikmatan atau kekuatan. Siapa yang menampar Asy'ariyah? Abul Hasan al-Asy'ari yang mereka mengaku menisbatkan diri kepadanya. Karena Asy'ariyah mutaakhirin itu menafsirkan tangan bagi Allah dengan kekuatan atau kenikmatan. Siapa yang membantah kalian? Imam yang kalian nisbatkan diri kalian kepada dirinya. Subhanallah. ثم قال بعد أن أثبت بطلان تفسير اليدين بأنها النعمة أو القدرة أو الجارية. Kemudian beliau menyebutkan sebuah ucapan setelah beliau menetapkan batilnya ketika ada yang menafsirkan kedua tangan bagi Allah artinya kenikmatan atau kekuatan atau jarihah. Beliau menyebutkan wa idza fasadatil aqsam ats-tsalatsah sahha al-qism ar-rabi'. Apabila
sudah diketahui rusaknya pembagian tiga, maksudnya beliau sedang menjelaskan masalah sifat, maka validlah pembagian yang keempat. Apa itu? Wa huwa anna ma'na qaulihi ta'ala biyadaihi, bahwa ucapan Allah Ta'ala dengan kedua tangannya, isbatu yadain laisata jarihatain, menetapkan kedua tangan dan tangan Allah bukan jarihah. Apa yang maksud bukan jarihah? Bukan kaifiyat tangan dari manusia yang terdiri dari daging, darah, tulang dan saraf dan ila akhirih. Wala qudrataini, lihat Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bukan juga dua kudrah, bukan dua kekuatan. Makna tangan ya tangan, kekuatan beda maknanya. Wala ni'mataini, lihat, bukan juga dua kenikmatan. La yusafani illa bi an yuqal innahuma yadani laysata kal aidi. Maka tidak boleh disifatkan keduanya kecuali dengan mengatakan innahuma yadani, sesungguhnya Allah memiliki kedua tangan, tidak sebagaimana tangan-tangan makhluk. Kharijatani an sa'iril wujuhi thalathati allati salafat. Nah, keluar dari pembagian tiga yang telah dibahas. Inti dari ucapan Abul Hasan, beliau menetapkan dua tangan bagi Allah secara hakiki, dan ini adalah sifat dzatiyah. Adapun ucapan beliau ketika mengatakan bukan jarihah, apa maknanya? Barahan, ketika Abul Hasan mengatakan tangan Allah laisata jarihataini, bukan dua jarihah, apa maknanya? Nah, bukan anggota badan yang sebagaimana anggota badan manusia dengan kaifiyat tangan manusia yang terdiri dari daging, tulang dan seterusnya. Nah, sesimpel itu memahaminya, kan gitu. Cuma itu tadi sudah kita sebutkan, karena mereka mencampurkan istilah filsafat dengan istilah bahasa Arab, makanya rusak jadinya. Abul Hasan Al-Asy'ari ankara anna tafsir atau ankara an tufassara al-yadu bin ni'mati atau bil qudrah. Abul Hasan Al-Asy'ari mengingkari menafsirkan tangan bagi Allah dengan makna kenikmatan atau kekuatan. Subhanallah. Atau an takuna jarihatan atau jarihah. Sudah kita sebutkan, maksudnya kaifiyat dari sifat manusia yang terdiri tangan manusia dari apa? Dari tulang dan seterusnya. Walladhi yadullu ala anna al-Asy'ariyya yaqsid بنفي الجارحة التشبيه لأنه ذكر نفي الجارحة في مناقشة شبهة التشبيه وليس في مناقشة إثبات صفة اليد عينا. Bagaimana kita memahami bahwa yang dimaksud Abul Hasan dari jarihah itu adalah kaifiyat dari sifat manusia, kan gitu? Karena dia sedang ingin membantah orang-orang yang menolak bahwa Allah punya tangan yang hakiki. Karena orang yang menolak Allah punya tangan memahami kalau Allah punya tangan berarti nanti Allah jarihah, tangan Allah jarihah. Apa itu jarihah? Oh, nanti kayak manusia, punya apa? Punya tulang, punya daging, punya ini ila akhir itu dan seterusnya. Maka dia tetapkan dengan menolak Allah, tangan Allah enggak sama dengan tangan manusia. Makanya dia tolak bukan jarihah, supaya menutup celah itu. Jelas? Makanya Abul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya pada hakikatnya menampar juga Ar-Razi dengan ucapan yang kemarin kita sebutkan, bahwa enggak boleh dibawa makna tangan bagi Allah jarihah. Makanya Abul Hasan mengatakan Allah punya tangan tapi bukan jarihah. Apa jarihah? Kaifiyat dari sifat manusia atau tangan manusia. Nah, wadah. Konteksnya beliau ingin membantah Mu'tazilah dan orang-orang yang bersama Mu'tazilah dari kalangan Asy'ariyah Kullabiyah. Makanya juga beliau membantah, lihat, wala qudrataini, enggak boleh ditafsirkan kedua tangan dengan kedua kekuatan. Wala ni'mataini, tidak boleh ditafsirkan kedua tangan bagi Allah artinya dua kenikmatan. Nah, fa innahu lamma dzakara i'tirad al-mu'taridin alayhi bi annahu idza lam takun yadullahi bi ma'na an-ni'mah fala bud an takuna jarihatan, yani مثل أيدي المخلوقين مكونة من عصب ولحم ودم وعظم. طيب. Karena beliau sedang menyebutkan syubhat orang-orang yang menolak sifat Allah, yang mengingkari sifat Allah dan menafsirkan sifat Allah dengan kenikmatan, kan gitu. Nah, maka beliau membantah dan enggak boleh juga dibawa kepada makna jarihah. Apa makna jarihah?
yang beliau inginkan kaifiyat dari sifat atau tangan dari makhluk yang terdiri dari saraf, daging, darah, tulang dan seterusnya. Ajaba an i'tiradihim bi anna hadha yulzimuhum fi sifatil hayah, dan beliau juga membantah kan gitu. Nah, ini sebenarnya sudah kita ulang-ulang di dars sebelumnya, cuma ini membahas Abul Hasan Al-Asy'ari lebih spesifik karena sangat disayangkan. Asy'ariyah mengaku kita Asy'ari, kita Asy'ari, kita Asy'ari. Tapi kalau didatangkan ucapan Abul Hasan Al-Asy'ari yang terakhir, contohnya di kitab Al-Ibanah, kok menghancurkan akidah kalian? Makanya mereka enggak mau ngaku Abul Hasan itu rujuk dari Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan Abul Hasan cuma dua fase, fase Mu'tazilah dan fase Kullabiyah. Fase Mu'tazilah dan fase Kullabiyah. Ini yang mereka akui. Adapun fase rujuk kepada Ahlus Sunnah dan beliau mengaku wafat di atas akidah Imam Ahmad, mereka enggak terima. Asy'ariyah mutaakhirin. Mana kejujuran dalam beragama? Maksudnya gini, ketika seseorang mengikuti sesuatu, hendaklah jujur kan gitu, datangkan sesuai dengan real kenyataan. Dan jangan kalian katakan Abul Hasan itu begini dan begitu. Katakan, sampaikan apa adanya. Ini yang dikatakan sifat ilmiah. Sesuai, jangan diutak-atik gitu. Jangan dibawa misalnya Abul Hasan ketika menetapkan wajah atau kedua tangan bukan maksudnya sifat dzatiyah, tapi sifat maknawi. Nanti kalau Abul Hasan menetapkan wajah dan tangan menetapkan secara dzatiyah, nanti Abul Hasan jatuh pada jisim. Mereka usahakan tarik Abul Hasan supaya selamat dari jisim, beginilah caranya. Ini kan ketidakjujuran dalam apa? Dalam mempelajari ilmu syar'i. Naam. طيب لأنه لا يعرف في الشاهد حي إلا وهو جسم ولحم ودم. نعم. Kita katakan juga kalian yang menolak sifat tangan bagi Allah dengan mengatakan berarti nanti jisim, berarti nanti tarkib. Katakan Allah itu tidak hidup. Kenapa? Karena yang hidup itu tidaklah kecuali apa? Memiliki jisim. Sekalian katakan Allah tidak ada. Kenapa? Karena yang memiliki sifat wujud dan ada tidaklah jisim. Bisa kita katakan, ya kan? Walaupun sebenarnya tidak semua yang ada itu jisim. Udah kita sebutkan contohnya apa? Contohnya yang dia ada tapi bukan jisim. Betapa banyak makhluk di sini ada tapi bukan jisim. Udara, na'am, ahsan. Cahaya bukan jisim, dia ada. Suara, dia ada. Bau, suara bukan. Na'am, betapa banyak. Wadah. Baik. Falau kana Abul Hasan Al-Asy'ari yaqsid, udah kita baca ini belum? Falau kana Abul Hasan Al-Asy'ari yaqsid bi nafyi al-jariha غير نفي ما يتعلق بخصائص المخلوق لما صح له الجواب بهذه الإجابة، فهذا يدل على أن الأشعرية يقصد بنفي الجارحة مشابهة المخلوقين. Nah, ketika beliau mengatakan tangan Allah bukan jarihah, maka jelaslah yang ia inginkan kekhususan dari kaifiyat tangan manusia, kan gitu. Baik, al-wajh ats-tsalits, sisi yang ketiga, على التسليم بأن الأشعري يثبت تلك الصفات على أنها معان فإن ذلك لا ينفع أتباعه المتأخرين. Okelah, sekiranya kita bawa kepada makna bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari ketika menetapkan sifat khabariyah bukan dibawa kepada makna sifat zat, akan tapi sifat makna, ini tidak memberikan manfaat apapun kepada pengikutnya yang mengaku mengikuti dia dari kalangan mutaakhirin. لأن طريقة إثباته ونقاشه للمعتزلة تدل على أنه لا يفوض معاني تلك الصفات. Kalau kita baca kitab beliau Al-Ibanah, ketika beliau membantah Mu'tazilah, ini menunjukkan Abul Hasan Al-Asy'ari tidak mentafwid sifat-sifat yang ada pada sifat Allah. Contohnya sifat wajah, sifat tangan, ya kan? Nah, wa annahu yuthbitu laha ma'anin mudrakah yumkin min khilaliha al-hukm ala madhhab al-Mu'tazilah bil inhiraf. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari menetapkan makna-makna yang diketahui, yang dengan itu dia bisa menghancurkan dan membantah dan memberikan hukum kepada mazhab Mu'tazilah dengan penyimpangan. Mengatakan bahwa mazhab Mu'tazilah menyimpang. Kenapa? Karena di antaranya mazhab Mu'tazilah tafwid di antaranya.
Nah, makanya tidak ada celah bagi Asy'ariyah imma mengikuti ahli sunnah, tetapkan semua sifat, atau mengikuti ateis ghulatu al-falasifah. Katakan Allah enggak ada, biar jadi kafir sekalian. Atau tetapkan apa-apa yang Allah tetapkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan tanpa menyerupakan dan memberikan konsekuensi yang sama dengan makhluk. Nah, udah kita sebutkan kaidah sebelumnya kan? Khasa'is sifat al-makhluk la talzam atau lawazim khasa'is sifat al-makhluk la talzam fi haqqillah. Nah, kekhususan konsekuensi dari kekhususan sifat makhluk tidak menjadi konsekuensi bagi sifat Allah. Sekarang masuk ke dalam pembahasan dalil syar'i. Al-adillatu syar'iyyatu ala anna sifatul yadain sifatun haqiqiyyatun lillahi ta'ala. Dalil-dalil syar'i yang menunjukkan bahwa sifat kedua tangan adalah sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa Ala. Artinya enggak boleh ditakwil dan enggak boleh dikatakan majaz. Yumkin al-istidlalu ala anna Allah atau ala anna lillahi ta'ala yadain haqiqiyataini bi'adad min al-adillah tarji'u aham usuliha ila arba'ati masalik asasiyah. Mungkin kita gunakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki kedua tangan yang hakiki, yang dimana yang paling usul yang menjadi pondasi itu ada 4 metode dalam menetapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan yang hakiki yang tidak boleh ditahrif. Naam. Adzan. Fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Al-maslakul awwal, metode yang pertama, kathratu at-tafsil wat-tanawwu' fi tarkib wat-tasrif fi at-ta'bir an sifatil yadain. Banyaknya penjelasan dan bervariasinya susunan dan konteks dalam mengungkapkan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Maksudnya di dalam Al-Quran dan Sunnah ada banyak penjelasan dan bervariasi yang menunjukkan bahwa Allah apa? Memiliki kedua tangan. فَإِذَا نَظَرْنَا في النصوص الواردة في صفة اليدين بالخصوص وفي الآثار التي وردت عن السلف نجد تنوعا كبيرا في التعبير عنها. Kalau kita lihat di dalam dalil yang datang dalam menetapkan sifat kedua tangan, khususnya pada athar yang datang dari para salafus saleh, maka kita dapatkan variasinya itu sangat banyak dalam mengungkapkan itu, bahwa Allah punya kedua tangan. Fataratan yu'abbaru an hadhihi as-sifah bilafzil yadain. Kadang-kadang diungkapkan langsung dengan lafaz kedua tangan. Wa taratan yu'abbaru anha bi awsafiha kal kaf. Kadang-kadang disebutkan juga sifat dari tangan Allah, bahwa tangan Allah memiliki telapak. Wal asabi', bahwa tangan Allah memiliki jari jemari. Wal anamil, dan ruas-ruas jari atau ujung-ujung jari. Wal qabd, bahwa tangan Allah apa? Menggenggam. Wal bast, membuka. Wal akhdh, mengambil. Wal i'ta', memberi. Wal mash, mengusap. Wal tay', menggulung. Wa ghairuha min hadhihi at-tasarif allati 'ubbira biha 'an as-sifah aw 'an muqtadayatiha. Naam. Dan sifat-sifat yang banyak yang telah kita sebutkan kan itu dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan tangan dari ayat atau dari hadis adalah tangan yang hakiki, bukan kudrah atau ni'mah. Wadah. Ini menunjukkan kuatnya bahwa sifat ini yang dimaksud adalah tangan yang hakiki. Tangan Allah memiliki telapak, tangan Allah memiliki apa? Jari jemari. Dan jangan dibayangkan apa? Jari jemari dan telapak tangan manusia. Nah, fa hadhihi at-tasarif tadullu dalalatan zahiratan ala anna al-maqsuda yadun haqiqiyatun. Maka banyaknya variasi dari dalil Al-Quran dan Sunnah yang memberikan sifat tangan bagi Allah dan menunjukkan hakikat dari tangan bagi Allah. Yang dimaksud dengan makna dari tangan adalah tangan yang hakiki. Walaysat majaza. Lihat, bukan juga majaz, ya kan? Limadha? Lianna al-majaza la yaridu fihi
misal hadhihi al-ma'ani wat tasarif. Karena enggak mungkin majaz kemudian Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Nabi menyebutkan di dalam sunnah bahwa tangan Allah memiliki sifat. Apa sifatnya? Membuka, menggulung. Kan ini menggulung langit dan bumi. Apalagi di antara sifat tangan Allah, memiliki jari jemari, memiliki telapak tangan. Wadah. Memiliki sa'id, Allah memiliki hasta. Nah, dan ada banyak yang Allah melakukan perbuatan dengan tangannya, menulis Taurat. Nah, membentangkan, betapa banyak kan gitu. Berarti ini menunjukkan apa? Tangan yang hakiki. Bukan maknanya kudrah atau nikmah atau majaz. Bukan ini yang diinginkan. Yaqul Ibnu Qayyim fi bayani dalalati hadzal maslak. Ibnu Qayyim menyebutkan tentang konsep penetapan dalil ini. Wa warada lafdhu al-yad fi al-Qur'an wa sunnah wa kalami as-sahabati wat tabi'in fi akthar min 100 mawdi' wurudan mutanawwi'an mutasarrifan fihi. Telah datang lafaz tangan di dalam Al-Quran, maksudnya penetapan tangan bagi Allah di dalam Al-Quran dan sunnah di ucapan para sahabat dan tabi'in lebih dari 100 posisi atau 100 dalil yang bervariasi dan bermacam-macam. Maqrunan bima yadullu ala annaha yadun haqiqiyatun min al-imsak wal-tay wal-qabd wal-bast wal-musafaha wal-hasayan wal-nadh bil-yad wal-khalq bil-yadain wal-mubashara bihima wa kataba at-Taurah biyadihi wa gharasa jannata 'adn biyadihi wa takhmir tinati Adam biyadihi wa wuquf al-'abd bayna yadayhi wa kaun al-muqsitina an yaminihi wa qiyam rasulih alaihi salatu wassalam yawm al-qiyamah an yaminihi وتخمير آدم بين ما في يديه فقال قال اخترت يمين ربي. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara sifat-sifat tangan Allah yang datang dari asar dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun sebagian dalilnya ada yang dhaif kan gitu, dan kita menolak sesuatu itu bukan dilihat dari masuk akal atau tidak, tapi kesahihannya, apakah dalilnya sahih atau tidak, jelas. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya al-imsak, bahwa Allah memegang, Allah yamsikus samawati wal ard an tazula, kan gitu, alla tazula. Nah, Allah menggenggam langit dan bumi supaya enggak hancur. Kemudian Allah menggulung, Allah menggenggam, kemudian Allah membentangkan tangannya, musafahah, menyalami. Ini disebutkan dalam riwayat, tapi riwayat yang dhaif. Wa faka'anna, yani hadis Hajar al-Aswad. Wal hasayan wal nadh bil yad wal khalq bil yadain, artinya Allah menciptakan dengan kedua tangannya, kemudian menuliskan Taurat dengan tangannya, kemudian Allah menanamkan surga Aden, artinya Allah menanamkan pepohonan pada surga Aden dengan tangannya, dan Allah memadatkan tanah untuk diciptakan, maksudnya tanah untuk dari situ diciptakan Adam dengan tangannya. Dan seorang hamba berdiri di hadapan, di antara kedua tangan Allah, maksudnya di hadapan Allah. Begitu juga orang-orang yang adil berada di sebelah kanan tangan Allah. Begitu juga Rasulullah, kan gitu, pada hari kiamat dari arah tangan kanannya. Dan di mana Allah Jalla wa'ala memberikan pilihan kepada Adam antara dua tangannya. Kemudian Allah mengatakan, pilihlah. Kemudian aku memilih, kata Adam, aku memilih tangan kanan Rabbku. Ikhtartu yamina Rabbi. Wa akhadha as-sadaqa biyaminih yurabbiha li sahibihi. Allah juga mengambil sedekah dengan tangan kanannya dan dia tumbuhkan untuk pemiliknya. Wa kitabuhu biyaminihi ala nafsihi anna rahmatahu taghlibu ghadabah. Begitu juga Allah menuliskan, ini disebutkan dalam hadis sahih, bahwa Allah menuliskan bagi dirinya bahwa rahmatnya lebih besar dibandingkan kemurkaannya. Nah, mengalahkan kemurkaannya. Wa annahu masaha dhahra Adam biyadihi. Allah juga mengusap punggung Nabi Adam dengan tangannya. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, wa yadahu maftuhatani, dan kedua tangan Allah itu terbuka, dan Allah mengatakan kepada Adam, ikhtar, pilihlah. Faqala ikhtartu yamina Rabbi.
Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku memilih tangan kanan Rabbku, wa kilta yadayhi yamin mubarakah. Ini juga disebutkan dalam hadis bahwa kedua tangan Allah adalah kanan dan penuh keberkahan. Wa anna yaminahu mal' la yughidhuhu nafaqah. Begitu juga disebutkan dalam hadis bahwa tangan Allah itu kanan, atau tangan kanan Allah dipenuhi yang tidak akan pernah berkurang apabila Allah memberi. Saha al-laili wan nahar. Sekiranya Allah memberi siang dan malam, apa yang ada di tangan Allah tidak akan pernah berkurang. Wa biyadihi al-ukhra al-qist. Di salah satu tangannya yang lain adalah kanan. Yarfa'u wa yakhfid, yang Allah angkat dan Allah turunkan. Wa annahu khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, di mana Allah juga menciptakan Adam dari qabdah, dari genggaman dari seluruh bumi atau seluruh tanah. Wa annahu yatwi as-samawat yaumal qiyamah. Begitu juga bahwa Allah menggulung langit dan bumi, menggulung 7 lapis langit pada hari kiamat. Thumma ya'khudhuhunna, kemudian Allah menggulung dan menggenggam seluruh langit itu biyadihi al-yumna, dengan tangan kanannya. Ini juga disebutkan dalam hadis kemarin. Thumma yatwi al-arda bil yad al-ukhra, kemudian Allah juga menggulung bumi di tangan satunya yang lain. Jelas. Ini masalah ini zahir Allah alam, Ibnu Al-Qayyim menetapkan tidak menetapkan kiri bagi Allah. Allahu alam. Yahtaj ila istiqra'. Masalah kiri dan kanan, apakah kita katakan Allah memiliki tangan kiri? Sudah kita bahas kemarin. Wa annahu khattal alwah allati katabaha li Musa biyadihi. Begitu juga Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Nah, ini disebutkan di kitab Mukhtasar Sawa'iqul Mursalah. Jelas. Maka tidak mungkin membawa makna tangan kepada makna qudrah dan nikmat. Saking banyaknya aktivitas tangan Allah dan sifat tangan bagi Allah. Jelas, sifat tangan bagi Allah. Tangan Allah memiliki jari jemari, tangan Allah memiliki telapak, ya kan? Tangan Allah membentangkan, kemudian mengangkat, menurunkan, al-qabd, al-bast, wal-imsak, mengusap punggung Adam. Allah menanam surga Aden dengan pepohonan dengan tangannya. Ini enggak mungkin dibawa makna tangan kepada makna apa? Qudrah dan nikmat. Wadah. Al-maslaku tsani, metode yang kedua, isti'malu uslub tahqiq as-sifah. Ini faedah muhimmah. Penggunaan gaya penetapan sifat. Penggunaan gaya meyakinkan penetapan sifat. Wa makna hadzal maslak, apa maknanya? Annahu warada fi ba'd an-nusus anna Nabi alaihi salatu wassalam istamala usluban yuhaqqiqu anna sifat al-yadain amrun haqiqi. Datang dari sebagian nas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menggunakan penyampaian yang menunjukkan hakikat dari sifat tangan, bahwa tangan bagi Allah adalah perkara yang hakiki. Apa maknanya? Di antara yang disebutkan dalam hadis, qaulu alaihi salatu wassalam, yaqbidullahu samawatihi biyadihi. Sesungguhnya Allah menggenggam 7 lapis langit, samawatihi maksudnya banyak kan gitu, seluruh langit dengan tangannya. Wal arda biyadihi al-ukhra. Kemudian bumi dengan tangannya yang satunya lagi. Kemudian apa? Thumma yahuzzuhunna. Kemudian diguncangkan. Thumma yaqulu anal malik. Kemudian Allah berkata, aku adalah sang raja. Saksi bahasannya, wa hazzan nabiyya alaihi salatu wassalam yadahu. Nabi pun ketika menjelaskan hadis ini, Nabi goyangkan tangannya kayak gini. Ini menunjukkan apa? Hakikat bahwa dari goncangan itu adalah Allah lakukan dengan tangannya. Begitu juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang sahih. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Hadis yang lain juga ketika Nabi menyebutkan innahu kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Nabi menunjuk mata beliau dan telinga beliau. Ini menunjukkan bahwa hakikat Allah itu memiliki pendengaran yang hakiki dan penglihatan yang hakiki. Bukan sedang menyamakan mata Allah dengan mata manusia, kemudian pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Akan tetapi apa? Menunjukkan sifat itu adalah sifat yang hakiki.
Karena Nabi sedang menunjukkan, nih penglihatanku hakiki, pendengaranku hakiki. Aku mengguncangkan dengan sifat yang hakiki. Nah, begitu juga Allah guncangkan dengan cara yang hakiki. Tapi bagaimana? Allahu a'lam. Bukan sebagaimana Nabi mengguncang tangannya. Bukan sedang mentamsil. Jelas. Kalau nanti kita katakan kayak gini, nanti tembak orang-orang ahlul bidah dari kalangan Jahmiliyah, Wahabi ini sedang menyamakan Allah dengan sifat manusia, kan gitu. Ini yang melakukan siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mengatakan Allah menggulung langit dengan tangannya, menggulung bumi dengan tangannya, thumma yahuzzuhunna, kemudian mengguncangnya. Ini menunjukkan bahwa ketika aku melakukan ini adalah sifat yang hakiki bagi Nabi, dan Allah pun ketika melakukan adalah sifat yang hakiki, bukan maknawi, bukan majazi dan seterusnya. Tapi kaifiatnya Allahu a'lam. Dan Rasulullah bukan sedang menyamakan kaifiat dari sifat Allah Jalla wa ala. Fahadha al-hazz, maka guncangan ini yuhaqqiq makna sifat. Ini menunjukkan hakikat bahwa yang Allah lakukan adalah hakiki, kan gitu. Bukan sedang menyamakan. Wa qad naqashna hadha al-ma'na hina ta'arradna li ta'ifatin mushabbiha wa dzakarna anna hadha al-uslub la yuradu bihi at-tashbih. Nah, maka metode ini, cara ini ketika Nabi menyampaikan mengguncangnya, bukan sedang menyamakan guncangan Allah ketika menggulung langit dan bumi dengan manusia. Wa inna ma yuradu bihi ta'miq makna as-sifah wa tahqiquhu. Akan tapi yang diinginkan adalah dalamnya makna sifat dan hakikat dari sifat itu ada gitu. Bukan sedang kaifiatnya disamakan dengan kaifiat sifat makhluk. Taib. Kam sa'alan. Taib, kita tambah sedikit lagi, satu lagi. Al-maslak ats-tsalits, Al-maslak ats-tsalits agak panjang dia. InsyaAllah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Taib, ada pertanyaan? Fi soal? Min babi faedah disebutkan Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada yang menyebutkan, lupa ulamanya, di kitab tarikh, dan ini dusta. Ketika menyebutkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah Jalla wa ala, kemudian Syekhul Islam turun dari mimbar. Kemudian ada yang mengatakan bahwa lihat, Syekhul Islam sedang menyamakan turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya manusia dari mimbar. Wah, pertama ini dusta, tentunya diingkari para ahli sejarah. Anda lupa siapa apanya, ini terbesit sekarang gitu. Nah, tapi ini dusta gitu. Dan sekiranya pun benar Syekhul Islam, maka bukan sedang menyamakan. Bisa kita katakan bukan sedang menyamakan kaifiyat turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turun. Bisa juga kita katakan sedang mentahqiq hakikat dari sifat, bahwa Allah turun ke langit dunia benar-benar turun, tapi bukan sedang menyamakan apa? Turunnya manusia dari mimbar. Dan ini dusta tentunya. Syekhul Islam ma'ruf imam dalam perkara ini, kan gitu. Nah, cuma ini di antara apa? Busuknya cara-cara ahli bidah. Busuknya cara ahli bidah untuk menyerang ahli sunnah tidak dengan kejelasan yang fakta, tidak dengan fakta ilmiah, tapi mau berdusta mereka, na'udzubillah. Dan bahkan subhanallah, di antara busuknya cara-cara ahli bidah, kadang-kadang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukilkan ucapan orang-orang yang menyelisih ahli sunnah di kitabnya. Bukan sedang mengiyakan, tapi menceritakan hikayah. Tapi ini dituduh ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat, Ibnu Taimiyah mujassim. Dia bukan sedang mengatakan jisim atau tidak mengatakan jisim. Dia sedang menukilkan ucapan orang-orang yang menyelisih ahli sunnah yang menggunakan kalimat jisim. Nah, termasuk di antaranya si Said Fudah, aslinya orang Suriah, kemudian dia mukim di Malaysia. Ada di antara kitab-kitabnya yang kecil, dia membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ketika kita baca, kita dapatkan kayak gitu. Isinya nukilan dari kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi bukan ucapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sedang menukilkan ucapan orang. Contohnya kayak gila, kita menukilkan ucapan ahlul bidah, kemudian dipotong
baru disandarkan kepada kita. Maka ini di antara busuknya cara ahli bidah. Sama kayak sekarang. Kalau itu zaman dulu kan potong-potong main potong-potong. Sekarang pun video kan kayak gitu. Potong ini nanti bilang oh si fulan begini. Nah, padahal dia sedang menjelaskan misalnya ahlul bidah, bukan sedang mengikrarkan, padahal di dalam itu membantah ahlul bidah, kan gitu. Tapi pada kalimat nukilan itu dipotong, dianggap itu ucapan dia. Nah, khalas. Nah, Abu Rashid. Kalau ada Asy'ari kan selalu mengingkari sifat kalam. Nah, Jadi apakah dia termasuk dalam kekafiran semua? Abul Hasan al-Asy'ari, maksudnya Abul Hasan atau Asy'ariyah secara umum? Asy'ariyah secara umum. Nah, masalah ini sudah kita sebutkan. Ini kan pengingkaran sifat ini kan kekufuran. Nah, maka yang lebih tepat Allah alam dilihat kasusnya. Apakah kasus dari pengingkaran itu perkara yang diketahui secara pasti dalam agama, yu'lamu minad din bid-darurah, kan gitu. Nah, kalau bukan perkara-perkara yang pasti diketahui dalam perkara agama, maka wajib ditegakkan hujjah sebelum dikafirkan. Wajib ditegakkan hujjah, iqamatul hujjah sebelum dikafirkan. Contohnya mengingkari Allah di atas langit. Walaupun ini sebenarnya perkara yang yu'lamu minad din bid-darurah. Maksudnya ini rata-rata agama menetapkan Allah di atas langit, kan itu. Tapi karena tersebarnya syubhat, kemudian manusia membangun pemahaman mereka dari kecil bahwa Allah misalnya bukan di atas langit misalnya, kan gitu. Atau menafsirkan istiwa dengan menguasai. Nah, maka wajib ditegakkan hujjah. Wajib dijelaskan kepadanya. Kalau dia tetap membantah, maka wajib kita yakini kekafirannya. Kalau dia membantah, wajib kita meyakini kekafirannya. Bahkan Syekh bin Baz sangat tegas dalam masalah ini. Siapa saja mengingkari setelah ditegakkan hujjah kepadanya, maka dia kafir. Nah, maka bukan perkara perkara yang ringan, kan gitu. Bayangkan. Nah, karena hakikatnya dia mengingkari ucapan Allah. Yang dia tampar itu ucapan Allah. Allah katakan A, dia bilang Allah bukan katakan A, Allah katakan B. Allah katakan Allah di atas langit, katanya enggak, Allah bukan di atas langit, tapi tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan. Tapi Allah artinya menguasai. Wah, ini kan walaupun tidak secara langsung kan gitu. Makanya kalau mengingkari aku enggak beriman bahwa Allah istiwa. Ini kafir. Kata para ulama tanpa tegakkan hujjah. Tapi kalau mengatakan istiwa ta'wil sa'igh, mengatakan istiwa itu artinya menguasai. Tapi hakikatnya Allah tidak istiwa juga bagi dia. Cuma dia tafsirkan istiwa dengan istaula. Karena hakikatnya orang yang mengingkari Quran, apa hukumnya? Aku enggak beriman dengan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah katakan di dalam Al-Quran, kemudian ayat mengatakan aku enggak beriman. Apa hukumnya? Abu Ayyub, Muslim. Kafir. Wadah. Nah, makanya ini di antara takwil yang menghalangi mereka dari kekufuran. Makanya niat mereka kan baik kan, orang-orang Asy'ariyah ingin mensucikan Allah supaya enggak sama dengan makhluk. Tapi caranya melalui cara Aristoteles. Caranya melalui dengan cara filsafat. Nah, makanya ada kitab Tadmuriyah, kitab yang sangat bagus. Maksudnya ada patokan mensucikan Allah itu apa patokannya? Kan itu. Kemudian menetapkan sifat apa patokannya? Ini harus didudukkan gitu. Kalian ingin mensucikan Allah dari menyamakan dengan makhluknya, wahai Asy'ariyah. Apa patokan kalian yang jelas? Patokannya kalau sifat khabariyah, sifat dzatiyah khabariyah nanti jisim. Bisa kita katakan kalian menetapkan ilmu, menetapkan pendengaran, ini juga jisim kita katakan kan gitu. Nah, berarti patokan kalian ini berdasarkan pemahaman filsafat. Pemahaman filsafat. Wadah. Sudah kita sebutkan, tidak semua yang ada berarti jisim. Contohnya apa? Cahaya, suara,
udara, panas, suhu, cuaca panas, coba kan gitu. Mana jisim? Nah, dia ada. Ini makhluk loh, kan gitu. Itu menunjukkan bahwa kita tidak mengetahui bagaimana Allah dan kaifiat zat Allah. Yang jelas Allah kabarkan. Wajibnya menetapkan qadar mushtarak dan wajibnya menetapkan al-qadar al-mumayyiz. Naam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.